Bismillahirrahmanirrahim. Faedah dari syarah Nawaqidul Islam, syarah dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, hafizahullah ta'ala. Baik, kita baca faedah berkaitan dengan bentuk-bentuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Hukmat tawaghiti ala hukmi." Beliau berbicara tentang pembatal keislaman yang keempat, yaitu mereka-mereka yang mengedepankan hukum tawaghut dibandingkan hukum Allah. At-tawaghit humul ladina yahkumuna bighairi ma anzalallah. Tawaghut itu adalah siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dan di sini Al-Syekh menyebutkan satuan dari bentuk-bentuk tawaghut, bukan pembatasan. Ay kalladzina yufaddiluna hukma ghairi ma anzalallah ala hukmihi. Kemudian Syekh memberikan contoh tentang konsep orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Beliau menyebutkan beberapa bentuk pula, bukan pembatasan. Salah satunya adalah seperti orang-orang yang mengedepankan hukum selain apa yang Allah turunkan dibandingkan hukum Allah itu sendiri. Jadi bentuknya adalah tafdil, lebih mengutamakan, lebih mengedepankan. Dan tafdil amalan hati yang terekspresikan dalam wujud lahiriah, berupa tindakan-tindakan yang menunjukkan akan adanya tafdil yang ada di dalam hati. Tindakan mengedepankan hukum taghut dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Secara asalnya dia amalan hati yang tidak bisa terjangkau. Baru bisa dijangkau ketika terekspresikan dalam amalan lahir berdasarkan qarina, indikasi yang ada. Kemudian Syekh hafizahullah mendatangkan dengan contoh dengan ungkapan famathalan dengan fa di sini namanya fa'ut tafri' atau diistilahkan juga dengan fa'ul fasih. Syekh sedang berbicara memberikan contoh berkaitan dengan tindakan at-tafdhil, mengedepankan hukum selain hukum Allah dibandingkan hukum Allah. Yang demikian termasuk dalam kekufuran. Ini asalnya. Jadi Syekh memberikan contoh secara asal di sini bahwasanya tindakan mengedepankan berhukum dengan selain hukum Allah dibandingkan hukum Allah itu sendiri adalah termasuk dari tindakan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, yang konsekuensinya di sini pembatal keislaman yang keempat. Ini asalnya, yaitu yang beliau beri contoh adalah tafdil. Kemudian beliau mendatangkan dengan famathalan, fa tafri' untuk menjelaskan tentang percabangan dari asal permasalahan ini, yaitu tafdil. Beliau memberikan contoh dengan tabdil atau istibdal. Yaqulun, contohnya misalkan orang yang berbicara berkata, "Inna zina la naj'al fihi uqubatar rajmi binisbah lil muhsan." Sesungguhnya dalam kasus perzinahan kita tidak jadikan hukuman rajam terhadap pelakunya bagi yang telah menikah. Wal jald wa taghrib lil bikri al hur. Begitu pula tidak kita tetapkan cambukan atau pengasingan bagi yang belum menikah, yang merdeka. Ini kan salah satu percabangan dari asal yang beliau sebutkan, yaitu tafdil. Kalau begitu, bentuk wujud mengganti hukum zina dengan selain rajam atau selain cambukan dan pengasingan diri, ini termasuk tindakan tafdil. Begitu. Karena fa'ut tafri' ini mensyarah, menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan setelahnya itu adalah bagian dari penjabaran yang disebutkan sebelumnya. Kalau begitu tindakan tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menggantinya dengan hukuman yang lainnya, maka yang demikian termasuk dari tindakan tafdil. Indikasi akan apa yang ada di dalam hati tadi dari tafdil. Ini ketika diamalkan. Ketika tidak diamalkan, kita tidak bisa jangkau yang demikian itu. Tapi ketika tampak dalam wujud lahir, maka itu menunjukkan indikasi adanya tafdil. Jadi sama saja dia dilakukan atau tidak dilakukan, pada hakikat perkaranya adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi untuk bisa ditetapkan hukum secara zahir adalah ketika terekspresikan dalam amalan lahiriah. Salah satunya adalah
ketika mengganti hukum yang telah Allah tetapkan dengan hukuman yang lainnya, penjara kah, denda kah, atau yang selain daripada itu. Naqulu, kata Syekh, yadkhulu fi hadha an-naqid fa sawab annana na'taqidu anna al-hukma as-sadida al-'adla huwa iqamatul hadd alladhi dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabih wa ma ja'at bihi as-sunnah. Naam, ini akidah kita bahwa hukum yang benar adalah hukum yang sesuai dengan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menggantinya, naam, maka dia teranggap sebagai tindak mengedepankan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pembatal keislaman yang keempat. Naam, ini dalam satu kasus permasalahan, dalam satuan kasus permasalahan. Apabila bentuknya adalah tabdil, meniadakan hukum Allah dan menggantinya dengan hukum yang lainnya, naam, maka itu termasuk dari tafdil, konsekuensinya kekufuran. Adapun yang dimaksudkan dengan berhukum dengan hukum Allah pada 1-2 kasus permasalahan karena hawa nafsu, maka bentuknya bukan tabdil tapi tark, yaitu ketika seseorang tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, bermakna dia tidak menggantinya dengan opsi yang lainnya, maka yang demikian jatuhnya kufrun duna kufrin. Adapun bentuk tabdil, walaupun 1-2 kasus permasalahan, ini tindak mengedepankan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensinya adalah terbatalkan keislaman pelakunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.